Situasi Timur Tengah makin panas. Iran dilaporkan menangkap 2 kapal kontainer di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia. Aksi ini terjadi hanya sehari setelah Amerika Serikat mencegat kapal tanker Iran di Samudra Hindia, membuat ketegangan kawasan semakin memuncak. 2 kapal yang disita adalah MSC Francesca berbendera Panama dan Epaminondas berbendera Liberia. Keduanya disebut sempat ditembaki sebelum dikuasai Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Iran menuduh kedua kapal tersebut berlayar tanpa izin, sementara operator kapal kini melakukan negosiasi demi keselamatan seluruh awak. Tak hanya itu, kapal ketiga bernama Euphoria juga ditembak, namun berhasil lolos menuju Uni Emirat Arab. Sejak Perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah pada akhir Februari, Selat Hormuz praktis lumpuh dan dunia kini khawatir harga minyak global bisa kembali melonjak tajam. Pemirsa, pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel menyebabkan kerusakan parah di Lebanon. Israel dilaporkan telah melanggar gencatan senjata berkali-kali, membidik sebuah masjid, sekolah, pemakaman, dan juga permukiman warga. Sebuah masjid hancur tak bersisa di kota Jibchit, Lebanon, usai menjadi serangan militer Israel. Gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlaku sejak Jumat lalu, namun 200 pelanggaran terjadi dalam 4 hari. Sementara itu, warga kota Kafsir, Nabatia, Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman pada hari Selasa. 14 orang yang tewas dalam serangan Israel dimakamkan pada upacara tersebut. Warga Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman 14 korban dalam serangan Israel di kota Kafsir, Nabatia. Upacara diadakan pada Selasa beberapa hari setelah gencatan senjata Israel dan Lebanon mulai berlaku. Rekaman video menunjukkan warga berkumpul di sekitar truk yang membawa jenazah. Beberapa di antaranya membawa dan mengangkat foto para korban. Mereka juga terlihat melakukan iring-iringan prosesi pemakaman. وطبعا الضيعة حزينة وكوكب كبير من الشهداء عم نودعنا اليوم يعني من أصل 30 شهيد عندنا 14 شهيد عم يشيعوا اليوم. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Senin, 2.387 orang tewas sejak 2 Maret. Sementara laporan pekan lalu menyebutkan jumlah korban luka melebihi 7.500 orang.
Perang Hizbullah melawan Israel membuat sejumlah rumah sakit di Lebanon terdampak. Salah satunya rumah sakit di kota Tire yang menghadapi tantangan, termasuk pasokan kebutuhan medis yang tidak pasti di tengah perang. Rumah sakit Jabal Amel yang terletak di kota Tire, Lebanon Selatan, terus menyediakan layanan cuci darah bagi pasien gagal ginjal. Para pasien terus dilayani di tengah tantangan dan implikasi yang dihadapi rumah sakit terkait perang, termasuk ketidakamanan pasokan medis. تاع بيروت أنا برجعت كرمال الغسيل لأنه بيروت عم بيعانوا كثير من الضغط. في ضغط كثير على المستشفيات. اضطريت أنا أتحمل الخوف بس كرمال الغسيل سعينا بمستشفى الحكومي رفيق الحريري بس كانوا عم بيغسلوا هونيك يعني ما بيعطوك حقك بالغسيل 100% لانه عندهم ضغط. Pihak rumah sakit menekankan bahwa rumah sakit tetap beroperasi sepanjang perang meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar. بالحرب استمرينا من اصل 75 مريض بحدود بين 20 و 22 ما اللي كانوا على حدود نازحين. انا كمان كنت عامل حساب كنت حاط ستوك وضلينا مستمرين حسب كل مريض مريضه بين غسيلين وثلاث غسيلات حسب كل مريض مريضه والحالات الطارئه كنا عم نغسل حتى بقلب العنايات المرضى الله يطول عمرهم هلا موجودين بعضهم عم بيغسلوا لحد هلا. Mengenai situasi pasokan medis, Rumah Sakit Jabal Amel memastikan pasokan untuk kebutuhan medis mendasar terus disediakan sebaik mungkin meski perang antara Israel dan Hizbullah terus berlangsung. Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, Israel merayakan Hari Kemerdekaan ke-78. Perayaan digelar sederhana dengan Netanyahu hadir mengenakan rompi anti peluru. Di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah, perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Israel digelar sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski nampak asik menikmati acara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mengenakan rompi anti peluru. Dalam perayaan ini, Netanyahu mengundang Presiden Argentina, Javier Milei. Milei juga ikut menyalakan salah satu dari 12 obor upacara yang melambangkan suku-suku Israel, menandai kedekatan mereka dan dukungan Presiden Argentina untuk Israel. Pemimpin libertarian itu telah menegaskan hubungan yang sangat dekat dengan Israel. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo. Como nos enseña Hanukkah, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. Y quiero traer una enseñanza del general San Martín, padre de la independencia argentina. Él dijo, seamos libres, que lo demás no importa nada. Hoy, desde el monte Herz, este lugar sagrado de la ciudad santa de Jerusalén, quiero reiterar nuestra voluntad de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, la capital espiritual de esta nación, tan pronto como las condiciones lo permitan. Selain berpidato, Milei juga mempersembahkan sebuah lagu berjudul Libre atau Kemerdekaan. Kunjungan Milei menjadikannya kepala negara asing pertama yang ikut serta dalam acara resmi Hari Kemerdekaan Israel. Pemirsa, sebuah video parodi yang dibuat dengan menggunakan AI atau kecerdasan buatan viral di media sosial. Video itu menyindir jalannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah video berteknologi AI yang memparodikan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran viral di media sosial. Video yang dilansir dari media Iran Tasnim News Agency memperlihatkan Presiden AS Donald Trump bersama delegasi lainnya duduk di ruang rapat. Karakter Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan lancar meski delegasi Iran nampak tidak hadir. Trump juga mengancam akan bombardir Iran.
Setelah menunggu 2000 tahun, delegasi Iran pun tak kunjung datang. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. Namun bukannya gentar, Iran justru mengirimkan surat yang menyuruh Trump untuk diam. So where are the Iranians? This is from Iran. Ia pun nampak tertegun dan malu, kemudian mengklaim akan memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan. All right. Then I will... Ya, mirsa, pasca Amerika mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, Amerika mengumumkan perpanjangan gencatan senjata. Iran justru memamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan di Teheran. Pameran rudal raksasa Iran ini menjadi pesan visual untuk Amerika Serikat dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki oleh Iran. Amerika umumkan perpanjangan gencatan senjata. Iran malah pamerkan rudal yang dimilikinya di jalanan. Warga Iran pun meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Gad al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro-pemerintah Iran digelar. Massa pun meneriakkan slogan anti-Israel dan Amerika Serikat, serta memberikan penghormatan kepada Komandan Dirgantara Korps Garda Revolusi Iran, yaitu Majid Musavi. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tak takut hadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya.